Aksi tawuran yang melibatkan kelompok pemuda Lorong Melati dengan pemuda Lorong Papan di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan Kota Medan berujung pada pengerusakan tempat laundry. Para pelaku merusak mesin cuci laundry serta mencuri 1 unit ponsel serta mengambil uang senilai 3 juta rupiah dan merusak pintu besi dengan menggunakan senjata tajam. Diduga aksi tawuran terjadi dipicu oleh dendam lama yang tak kunjung usai. Tiba-tiba orang itu menyerang kemari. Nah, aku bilang, kan ada kawan aku juga kerja di sini satu orang. Anak orang mati juga kawan aku tuh. Jadi aku bilang, ya Wit, namanya Wit tolonglah Wit, kenapa pula laundry? Jadinya Wit, tolonglah Wit. Keluarlah dia, jangan apa pula di sini katanya gitu. Udah pergi, mundur orang itu kan bang. Habis kedua kalinya nggak bisa lagi kami bilang, kawan aku bilang jangan. Ku tutup pintu, ku kunci. Disungkitnya lah ini, disungkitnya masuklah dia, dihancurkanlah semuanya. Kasus pengerusakan dan penjarahan ini telah dilaporkan korban ke Polsek Medan Belawan. Korban berharap aparat penegak hukum dapat menangkap para pelaku yang identitasnya telah diberikan korban ke pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor terjebak di tengah jalan yang dalam proses perbaikan di kawasan Cigugur, Girang, Kabupaten Bandung Barat. Kondisi jalan yang masih basah karena dalam proses pengecoran membuat pengendara sepeda motor tersebut kesulitan untuk melaju. Diketahui pengendara sepeda motor tersebut adalah warga yang tinggal tak jauh dari kampung tersebut. Berdasarkan pengakuan kepada warga, pengendara sepeda motor kurang konsentrasi dan terburu-buru sehingga tak mengetahui jalan tengah dalam perbaikan. Kalau penjaga nggak ada, cuman kan ada pelang seperti itu yang dipalang-palang, ada tulisan, ada barangkali dari sananya pintu masuk, mungkin dia yalah nggak tahu itu kan cuman apa udah bisa barangkali nyangkanya dia udah bisa gitu. Kasus ini sendiri akhirnya diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Pengendara sepeda motor bersama anggota keluarga sudah mendatangi aparat RW setempat dan meminta maaf serta bersedia mengganti rugi. Pasca insiden tersebut, perbaikan jalan desa sepanjang 1 km pun kembali dilanjutkan setelah sempat dihentikan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Inilah rekaman video amatir warga yang merekam detik-detik sejumlah titik di kawasan Pegunungan Tumpu Ladang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, longsor setelah diguyur hujan deras. Allahu Akbar. Putar hati. Nampak sejumlah pengendara yang hendak melintas di jalan tersebut panik ketakutan dan memilih memutar arah. Selain itu, longsor juga merusak pondasi pembatas gunung dan nyaris menimpa alat berat yang terparkir di pinggir gunung. Material longsor yang jatuh dari tebing setinggi 12 meter ini menutup akses jalan warga yang menghubungkan antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone, sehingga akses kendaraan dari dua arah pun tidak dapat dilalui. Bencana alam berupa tanah longsor ini terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Maros. Material longsor sudah dibersihkan, dirapikan dan ditepikan sehingga arus lalu lintas sudah bisa dilalui dari arah Bone maupun dari arah Maros. Namun kami himbau untuk tetap berhati-hati untuk seluruh pengendara karena dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan akibat dari cuaca yang hujan begitu deras. Setelah 4 jam proses pemindahan material tanah longsor, aksi jalan tersebut bisa kembali dilalui. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengalami korsleting pada bagian mesin sebuah angkot ludes terbakar di kota Depok, Jawa Barat. Sementara sebuah truk bermuatan bahan kimia terbakar di ruas tol Jagorawi, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur.
Diduga mengalami korsleting pada bagian mesin, sebuah angkot membawa seorang penumpang ludes terbakar di Jalan Raya Meruyung Limo, Kota Depok, Jawa Barat. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut langsung berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan 30 menit usai melalap badan mobil. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seperti inilah kondisi truk yang terbakar di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 2600, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur pada Rabu siang. Api muncul dari bagian ban belakang sebelah kanan hingga akhirnya membesar dan merambat ke muatan kontainer. Pengemudi truk mengatakan kebakaran truk Bimia tersebut berawal dari pecah ban hingga menimbulkan percikan api dan kemudian membesar. Beruntung kebakaran tak sampai membakar seluruh badan truk ataupun muatan kontainer. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi bajing loncat di kawasan Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur kembali terjadi dan viral di media sosial. Komplotan pelaku mengincar truk bermuatan bongkahan tembaga di saat arus lalin di sekitar lokasi sedang macet. Beginilah detik-detik aksi bajing loncat atau pencurian barang dari sebuah truk di Jalan Raya Bekasi, Tipar, Cakung, Jakarta Timur. Dari rekaman video amatir, aksi bajing loncat dilakukan oleh 3 orang dengan menggunakan sepeda motor. 2 orang pelaku beraksi naik ke atas truk bermuatan bongkahan tembaga di saat arus lalin di sekitar lokasi sedang macet, dan 1 pelaku mengendarai motor menunggu di bawah truk untuk membawa barang hasil curian. Meski di tempat ramai, para pelaku tidak mempedulikan pengguna jalan lain. Pelaku berhasil mencuri 3 bongkahan tembaga. Ahmad Haji, salah satu supir truk barang yang melintas di lokasi pada Rabu siang, merasa resah karena di lokasi tersebut sering terjadi aksi bajing loncat dan berharap pihak berwenang selalu berjaga-jaga di sepanjang Jalan Raya Bekasi, Tipar, Cakung. Ya, harus dikondisikan lah. Sering di sini ya Bang ya, bajing loncat? Apa biasanya yang diambil Bang? Paling barang-barang box yang terbuka. Oh terbuka ya Bang yang ya? terpal gitu. Kasus pencurian atau bajing loncat ini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas vulkanik Gunung Merapi hingga saat ini terus mengalami peningkatan. BPPTKG Yogyakarta mencatat dalam kurun waktu 24 jam, gunung di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebut meluncurkan 46 kali guguran material vulkanik. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta mencatat selama kurun waktu 24 jam sejak 2 Juli 2024, aktivitas Gunung Merapi terus mengalami peningkatan. Gunung di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebut meluncurkan material guguran vulkanik sebanyak 46 kali. Masih tingginya aktivitas vulkanik membuat BPPTKG Yogyakarta tetap mempertahankan status Gunung Merapi pada level 3 siaga. BPPTKG juga masih menetapkan potensi daerah bahaya semburan lava dan awan panas berada di sektor selatan dan barat daya dengan jarak radius sejauh 5 hingga 7 km dari puncak. Sementara itu, warga juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan ancaman potensi awan panas yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Yogyakarta, Munanto Farhan, iNews melaporkan. Kepolisian memastikan jumlah korban tewas dalam kebakaran toko yang juga dijadikan gudang perabotan plastik di Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat berjumlah 5 orang. Kelima korban terdiri dari pasangan suami istri dan kedua anaknya, serta 1 orang keponakan korban. 5 korban tewas dalam kebakaran toko yang juga dijadikan gudang perabotan plastik di Jalan Tugu, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu pagi. Kelima korban ini terdiri dari pasangan suami istri dan kedua anaknya, serta 1 orang ponakan korban yang tinggal bersama korban. Semua korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam kamar mandi. Diduga kelima korban ini tewas usai terjebak di dalam kamar mandi karena terlalu banyak menghirup asap.
Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Lantaran kondisi kamar mandi terkunci, petugas terpaksa membobol tembok kamar mandi. Setelah menunggu hampir 2 jam, kelima korban pun akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dibawa petugas ke RSUD Kota Bekasi untuk proses otopsi. Hari ini sudah kita laksanakan pemadaman dan penyelamatan. Namun sayang ini ada korban jiwa, ya 5 orang yang terjebak di kamar mandi. Ya, ini ada 1 laki-laki dan 4 perempuan yang sudah kita evakuasi. Seluruh korban yang tewas diketahui tidak terlalu mengalami luka bakar dan ditemukan dalam kondisi berpelukan. Kondisi akses jalan yang sempit serta minimnya air membuat petugas kesulitan memadamkan api. Setelah hampir 2 jam, akhirnya api dapat dipadamkan. Gerakan penyebabnya itu adalah arus pendek, ya. Sementara kebakaran ini adalah distributor atau rumah tangga, ya, yang mana kerugiannya belum kita bisa ditaksir. Polisian Polsek Jati Asih yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Kasus kebakaran tersebut kini ditangani petugas Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sebuah gudang yang juga distributor perabotan rumah tangga di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, ludes terbakar. 5 orang yang terjebak di dalam gudang ditemukan tewas di kamar mandi. Dan berikut laporan Irfan Hardiansah. Situasi terkini, kondisi gudang dan juga rumah ini di Jalan Tugu, RT 2 RW 8 Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seluruh bangunan hangus terbakar, kemudian juga perabotan dan 1 unit mobil box ini ikut hangus terbakar. Sebelumnya terjadi kebakaran gudang yang juga distributor peralatan rumah tangga pada Rabu pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian api berhasil dipadamkan dengan menggunakan 14 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan. Akses menuju TKP yang sempit ini sempat menyulitkan mobil damkar menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Kemudian dalam kejadian ini 1 keluarga meninggal dunia dan ini diantaranya pasangan suami istri, kemudian 2 anak dan 1 keponakan. Kelima korban ini ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar mandi dan ini diduga kehabisan oksigen dan terlalu banyak menghirup asap. Kemudian untuk proses evakuasi sendiri, seluruh korban ini sudah dilakukan pada Rabu siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk nantinya dibawa ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Leman, Jakasamsa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk pengangkut bahan bakar minyak menabrak sebuah mobil dan motor di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Dalam kecelakaan tersebut, 4 orang mengalami luka-luka. Batasan macet, turun. Sebuah truk pengangkut bahan bakar minyak mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kecelakaan tersebut, truk BBM menabrak 1 mobil dan motor serta pagar rumah warga. Kecelakaan bermula saat truk BBM tiba-tiba oleng ke arah berlawanan hingga menabrak mobil dan motor. Dalam peristiwa ini, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Untuk dugaan awal sementara, kami masih lakukan pendalaman penyelidikan dan melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi. Untuk supir sendiri belum bisa dimintai keterangan karena mengalami luka di kepala. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Cimahi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPU Hasyim Asyari diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Hasyim Asyari dianggap melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap seorang penyelenggara pemilu luar negeri wilayah Eropa. Ketua KPU Hasyim Asyari terbukti melakukan pelanggaran etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Putusan tersebut disampaikan pada Rabu sore oleh Ketua DKPP Hedi Lukito di gedung DKPP Jakarta. Adapun pemberhentian terhadap Hasyim Asyari terkait aduan dari seorang anggota dari Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda berinisial CAT. Sebagaimana yang
sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Dipastikan juga pemberhentian Hashim Asyari sebagai Ketua KPU tidak akan mempengaruhi proses pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan secara serentak. Pemerintah memastikan bahwa pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak tetap akan berlangsung sesuai jadwal karena terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah mengembalikan berkas dengan tersangka Peggy Setiawan. Bagi penasihat hukum Peggy Setiawan, kondisi ini menunjukkan Polda Jawa Barat tak punya dasar kuat atas penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Eki Vina. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah mengembalikan berkas pemeriksaan kasus pembunuhan Eki Vina dengan tersangka Peggy Setiawan. Ada kekurangan formil dan material yang menurut Kejaksaan perlu dilengkapi oleh penyidik jika perkara ini ingin dilanjutkan. Menanggapi hal tersebut, penasihat hukum Peggy Setiawan menyatakan bahwa semakin kuat bukti penetapan dan penangkapan Peggy Setiawan adalah kesalahan. Kami memiliki keyakinan kalau toh nantinya pihak penyidik mampu melengkapi ini, kami yakin setelah permohonan pra-peradilan kami ini diputus. Makanya kita akan lihat. Tapi kalau seandainya pihak penyidik ternyata tidak mampu melengkapi baik formil atau material yang diajukan oleh jaksa, maka kami tinggal menghitung berapa lama masa tahanan Peggy Setiawan, dia harus dibebaskan secara hukum. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yakin kini tinggal menunggu waktu bagi Peggy Setiawan harus dibebaskan demi hukum karena tak ada bukti kuat yang bisa menjeratnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya membuat sejumlah lokasi tergenang banjir. Selain merendam permukiman serta tempat usaha warga, banjir juga membuat binatang liar seperti biawak keluar dari sarangnya dan nyaris masuk ke rumah warga. Hujan deras yang melanda kawasan Jakarta Selatan membuat aliran Kali Dharma Wangsa tak mampu menampung debit air. Akibatnya rumah warga dan tempat usaha warga di sekitaran aliran kali terendam banjir setinggi 50 cm. Alhasil, aktivitas warga menjadi terganggu dan tempat usaha warga tak bisa berjualan. Ini Kali Dharma Wangsa keluar, nggak nampung. Nggak nampung airnya, udah penuh. Ini dagangan kerendam? Kerendam semua, mungkin balik semua kursi. Jadi nggak bisa jualan lagi? Nggak bisa. Banjir yang merendam permukiman dan tempat usaha warga juga membuat banyak binatang liar seperti biawak berkeliaran berusaha masuk ke rumah warga. Sedangkan di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, ketinggian air yang merendam badan jalan mencapai paha orang dewasa hingga membuat arus lalu lintas kendaraan terganggu. Tak sedikit kendaraan roda 2 memilih berjalan di trotoar untuk menghindari banjir. Sementara mereka yang nekat menerobos banjir berakhir mogok. Ruas Kemang Raya diketahui merupakan salah satu kawasan langganan banjir di kota Jakarta Selatan. Sementara itu derasnya hujan disertai dengan angin kencang membuat pohon salam tumbang di bagian ruas Jalan Gatot Subroto Mampang, Jakarta Selatan. Petugas prasarana dan sarana umum yang tiba di lokasi berupaya memotong batang pepohonan yang melintang agar bisa dilintasi oleh kendaraan. Saat ini ruas Jalan Gatot Subroto dari arah Kuningan menuju Semanggi sudah kembali normal dan bisa dilintasi pengendara. Tumbangnya pohon setinggi 6 meter tersebut sempat membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, heboh ribuan ikan tembang naik ke daratan di Pantai Lela, Sika, NTT. Warga serta anak-anak berebutan ikan tembang lela. Ribuan ikan naik ke daratan terjadi di pesisir pantai Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, NTT. Warga pun turun ke pantai dan saling berebut ikan. Fenomena ikan jenis pelagis ini naik ke daratan membuat warga berhamburan di sepanjang pantai untuk menangkap banyaknya ikan. Emak-emak dan anak-anak berebutan mengambil ikan dengan mengumpulkan ke dalam baju, sebagian memasukkan ikan ke dalam ember. Ini naik biasanya setiap bulan Juli dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Ya. Ikannya nama apa kakak ikan? Ikan tembang lela. Fenomena klasik ini sudah terjadi sejak lama, di mana setiap bulan Juli pasti terjadi fenomena ikan naik ke daratan di pesisir pantai wilayah ini. Banyak anak-anak dan nelayan turun ke pantai untuk menangkap ikan dan membawa pulang ke rumah mereka. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sampah menumpuk di jalanan di Pemalang, Jawa Tengah yang tak terangkut ke tempat pembuangan akhir. Puluhan truk sampah tak bisa masuk TPA karena dilarang warga yang dekat lokasi tempat pembuangan akhir. Pengelolaan sampah di Pemalang, Jawa Tengah menjadi masalah yang belum terselesaikan. Sejumlah jalan utama dipenuhi sampah yang tak terangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Kondisi ini membuat lingkungan menjadi kumuh, kotor, dan rawan penyakit. Sejumlah warga yang melintas jalan penuh sampah harus menutup hidung. Tercemar, ini namanya tercemar ini. Harus dibersihkan. Ini sudah berapa hari, Bu? Belum, nggak tahu, kemarin enggak, kayaknya 3 harian. Selain itu ada puluhan truk sampah yang tak bisa menuju ke TPA karena dilarang warga setempat. Truk tersebut akhirnya terparkir di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup sejak 2 hari lalu. Aroma busuk tercium sangat menyengat di seluruh kantor dan halaman depan hingga belakang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemalang mengaku sebelumnya pernah ada perjanjian Pemkab dengan warga di sekitar TPA bahwa setelah tanggal 30 Juni tidak ada truk sampah yang boleh masuk ke TPA. Memang masih ada perjanjian yang harus diselesaikan antara pemerintah daerah dan masyarakat begitu. Kesalahan ada banyak item dan item-item itu sudah dilakukan ataupun sudah diselesaikan oleh Pak Bupati. Daerah Pemalang tengah mencari solusi secepatnya agar penumpukan sampah tidak semakin parah. Di antaranya yaitu menyiapkan lahan tempat pengelolaan sampah dan mendorong pengelolaan sampah di tingkat desa. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo bersama jajaran menyambangi kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran Angela dan para pimpinan Partai Perindo guna membahas kemungkinan koalisi di Pilkada mendatang. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambut kehadiran Ketua Harian Nasional DPP Perindo Angela Tanusudibyo bersama jajaran di kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Silaturahmi kedua partai ini guna membahas kemungkinan kolaborasi di Pilkada serentak mendatang. Kesamaan visi misi serta strategi yang dimiliki Partai Perindo maupun Partai Demokrat membuka kesempatan untuk melakukan sinergi. Bisa mewarnai politik nasional. Apa sih? Jadi itu ada satu kesamaan. Ada apa sih? Kita semua partai yang ingin bisa mengakomodir, memfasilitasi generasi muda Indonesia ke depan. Karena kita tahu menuju Indonesia Emas 2045 nanti akan bergantung dari bonus demografi yang dimiliki oleh bangsa kita. Akan terus berlanjut komunikasi politik formal maupun informal antara memang masih butuh waktu. Ada beberapa provinsi termasuk DKI Jakarta yang kita terus sedang menunggu hasil. Komunikasi politik dengan sejumlah partai terus dilakukan Partai Perindo jelang Pilkada serentak 2024. Sebelumnya Partai Perindo juga melakukan komunikasi dengan PKS. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang menyukai wisata Korea, tidak usah jauh-jauh pergi ke negeri Ginseng untuk menikmati water slide. Di Pasuruan, Jawa Timur ada destinasi wisata alam ala Korea, yaitu meluncur dari ketinggian 21 meter di atas perosotan air. Wah, seru banget ya, meluncur dari ketinggian dan basah-basahan.
Dengan menggunakan ban, kita Dua-duanya. meluncur di lintasan sepanjang 100 meter. Namanya water slide atau perosotan air. Sebelumnya permainan ini populer di Korea. Tapi sekarang tak perlu jauh-jauh ke negeri ginseng karena di Pasuruan, Jawa Timur, Anda bisa menikmati wisata water slide. Puluhan wisatawan dari berbagai daerah mencoba memacu adrenalin di wahana perosotan air dengan tinggi 21 meter yang disebut-sebut tertinggi di Jawa Timur. Healing Pak, sibuk sama stres pekerjaan, waktunya healing. Tapi enggak sama takut tadi, ini kan tinggi. Enggak dong Pak, asik. Asik. Ini tinggi. Untuk naik wahana ini pengunjung dikenakan tarif Rp75.000. Selain untuk dewasa, wahana ini aman untuk si kecil yang tetap harus dalam pengawasan orang tua dan dikawal pemandu. Jadi kita tambahin media ban, biar untuk ramah untuk anak-anak, orang dewasa, bahkan yang takut ketinggian. Jadi lebih ramah gitu lah. Bukan hanya water slide, tempat wisata ini juga dikenal sebagai wisata alam bernuansa Korea dengan berbagai ornamen khasnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.